bahwa data pemilih ini ruhnya pemilu. Ini menjadi core bisnisnya KPU ya, karena itu data pemilih harus valid ya, karena akan mempengaruhi logistik pemilu. Misalnya jumlah surat suara yang dibutuhkan berapa kan dari data pemilih. Oke. Halo Sobat Awas, kembali lagi di Form A, podcast resmi Bawaslu Kabupaten Malang. Dan kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Nah, kali ini kita datang ke narasumber yang akan langsung kita datangi ke rumah beliau. Dan kali ini kita bersama Bu Sofi. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini podcast Form A spesial untuk teman-teman Sobat Awas di rumah. Kita mendatangi langsung ke rumah Bu Sofi. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa Bu Sofi ini merupakan salah satu panwascam pada tahun 2008, betul Bu? Betul. Dan kemudian melanjutkan karirnya di KPU Kabupaten Malang selama 2 periode ya Bu? Iya, betul. Tepatnya pada tahun berapa Bu? Periode pertama tahun 2009 sampai 2014 dan periode kedua 2014 sampai 2019. 2 periode, luar biasa sekali. Nah, kemudian saat ini Bu Sofi tengah menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Malang dan juga merangkap menjadi dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Luar biasa sekali. Bagaimana Bu kira-kira kegiatan apa saja yang Ibu lakukan setelah pasca menjadi di KPU Kabupaten Malang? Jadi setelah di KPU Kabupaten Malang, kebetulan masih diberikan kepercayaan dan tanggung jawab menjadi dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya di sana mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi, juga pernah mengajar juga Hukum Pemerintahan Daerah. Kemudian di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang ya, jurusan Ilmu Pemerintahan, juga diberikan kepercayaan dan tanggung jawab mengampu studi konstitusi, juga semester sebelumnya hukum tata pemerintahan dan juga sistem politik, kepartean dan pemilu. Oh, berarti setelah merasakan vibes di dunia praktisi, kemudian Ibu langsung putar arah, kemudian menjadi akademisi, itu bagaimana Bu? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Ibu kemudian setelah menjadi praktisi kemudian langsung memutar arah menjadi akademisi? Ya, kebetulan ini sesuai dengan ilmu yang saya peroleh ketika menjadi KPU ya. Jadi di KPU betul. Kan akrab sekali kita tentang kepemiluan, politik, kepartean, dan juga kemudian bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi, karena selama di KPU itu sejak tahun 2010 pemilihan bupati dan kemudian di tahun-tahun berikutnya setiap baik itu pemilihan kepala daerah atau pemilu itu pasti tidak pernah sepi dari sengketa perselisihan hasil pemilu maupun hasil pemilihan kepala daerah ya. Jadi waktu di KPU kan kita selalu menjadi ini ya, termohon. Dan pernah sekali kami tidak memakai pengacara, jadi maju sendiri sebagai prinsipal. Jadi ini merupakan ilmu praktek yang sangat berharga di lapangan ya. Dan kemudian pada waktu ngajar ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk kita sampaikan ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. Jadi tidak sekedar menguasai teori, tapi kita tahu bagaimana di lapangan, sehingga menjadi lebih menarik ketika berdiskusi dengan mahasiswa terkait pengalaman-pengalaman itu. Oke, nah kemudian sebagai dosen atau sebagai akademisi, kira-kira pandangan Ibu terkait dengan demokrasi kepemiluan itu seperti apa sih Bu?
Bisa tolong dijelaskan? Jadi sebagai negara demokrasi ya, pemilihan umum itu mutlak wajib dilaksanakan ya. Jadi sejak era reformasi kita mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di negara kita ya, yang setelah melalui era Orde Lama, Orde Baru, yang kalau kita lihat demokrasi di era Orde Baru itu kan demokrasinya bukan demokrasi yang sebenarnya. Ya. Nah, apalagi dikaitkan dengan pemilihan umum yang mestinya dalam sebuah pemilihan umum itu hasilnya itu sesuatu yang unpredictable, nggak bisa diramalkan. Tetapi kalau pada era Orde Baru, selama beberapa kali pemilihan umum pasti kita tahu hasilnya itu sebelum pemilihan umum itu selesai dilaksanakan. Jadi ketika era reformasi ini, pemilu yang kita laksanakan itu benar-benar pemilu yang sebagaimana yang seharusnya ada dalam negara hukum yang demokratis. Oke, nah kemudian Bu, suka duka apa sih Bu kalau kita ulas lagi ke belakang yang Ibu rasakan ketika Ibu menjadi komisioner KPU pada saat itu? Di komisioner di KPU ya, kita mengalami langsung bagaimana melaksanakan teknis-teknis kepemiluan ya. Jadi bagaimana kita menyelenggarakan pemilihan umum ini secara administrasi. Jadi suka dukanya itu ya, kita tahu persis bagaimana proses dari awal tahapan sampai dengan kemudian menghasilkan seorang pemimpin ya, dengan begitu tahapan, yang setiap tahapan itu kita harus selalu rinci, detail sekali ya, terutama mengenai bagaimana aturan-aturan yang harus kita terapkan, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan stakeholder lain, karena tidak mungkin KPU itu melaksanakan pemilihan umum ini bisa berjalan secara demokratis tanpa menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder pemilu yang lain seperti pemerintah daerah, kemudian juga Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kemudian partai politik, dan juga para pemilih ya. Kita harus menjalin hubungan yang baik, harus ada sinergitas yang baik antar semua stakeholder itu. Dukanya ya, kita banyak waktu yang harus kita luangkan untuk mengurusi pemilu ya. Hampir kadang mungkin waktunya istirahat kita tidak istirahat sampai pagi. Ada tahapan-tahapan yang menuntut kita itu harus standby sampai pagi. Kemudian hal-hal yang lain, kalau misalnya pencalonan yang merupakan tahap-tahap yang rawan ya, apalagi berkaitan dengan mungkin ada calon yang tidak memenuhi syarat, misalnya calon perseorangan, sehingga hal ini menimbulkan protes dari para pendukung. Itu saya mengalami bagaimana tidak bisa pulang sampai pagi karena ada demo ya. Pada saat itu apa ada calon perseorangan yang berkonflik Bu pada saat Ibu menjabat sebagai komisioner pada saat itu? Memang ada yang ketika selesai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual masih terdapat kekurangan dukungan sehingga tidak bisa kami tetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Akhirnya menggugat di PT UN ya. Menggugat di PT UN, kebetulan pada saat pembacaan putusan itu masanya ada yang ikut, sehingga beberapa dari teman kami yang hadir dan pengacara kami di sana mengalami sedikit serangan ya dari massa ya, sehingga kabur ke sana kemari. Nah, itu juga salah satu suka dukanya. Nah, kemudian Bu, berbicara stakeholder. Nah, Ibu sendiri ini kan pada saat itu saya dengar-dengarnya nih juga sebagai pemantau. Nah, itu pemantau apa sih Bu? Kalau boleh tahu organisasinya? Jadi setelah di KPU kami masih tetap ingin berkiprah ya dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Jadi
Saya dan beberapa rekan-rekan yang dulu aktif sebagai komisioner KPU setelah purna tugas ini juga mendirikan Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI, yang sebenarnya tidak hanya bergerak seputar dunia pemantauan saja, tidak, tetapi juga yang berkaitan dengan kepemiluan. Kebetulan waktu kami berdiri kemarin tuh momennya pas Pilkada serentak 2020, sehingga baru kemarin ini berarti. Iya, sehingga kami melakukan kegiatan pemantauan di beberapa daerah. Luar biasa sekali Ibu, sudah S2 dan kemudian masih mau melanjutkan lagi. Nah, anak muda ini gimana ini? Kita apa akan tetap stuck menjadi sarjana S1 abadi atau gimana? Nah, kemudian Ibu, waktu saat Bu Sofi menjadi komisioner pada saat itu tentunya banyak sekali suka duka yang Ibu rasakan dan sudah diceritakan sebelumnya. Nah, kira-kira untuk penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT itu seperti apa sih Bu? Suasana atau kondisi yang Ibu rasakan pada saat itu kan ketika kita ingin menetapkan daftar pemilih tetap dengan diawasi oleh Bawaslu dan sebagainya itu seperti apa sih Bu sebenarnya prosesnya? Memang luar biasa ya, soal daftar pemilih itu dari pemilu ke pemilu selalu menjadi hal yang seksi sekali untuk dipelajari juga ya, karena perkembangannya luar biasa tentang data pemilih, apalagi data pemilih ini sangat menentukan banyak tahapan dalam proses pemilu ya. Jadi boleh saya katakan bahwa data pemilih ini ruhnya pemilu. Ini menjadi core bisnisnya KPU ya, karena itu data pemilih harus valid ya. Karena akan mempengaruhi logistik pemilu, misalnya jumlah surat suara yang dibutuhkan berapa kan dari data pemilih. Kemudian juga dukungan calon perseorangan juga ditentukan dari berapa jumlah DPT. Jadi ini akan sangat berpengaruh sekali ya data pemilu. Nah, data pemilu itu sebenarnya ketika sudah ditetapkan sebagai DPT itu kan sudah selesai, tetapi perkembangannya terutama di pemilu 2019 kemarin, karena semua pihak sudah sangat menyadari betul pentingnya daftar pemilih ini, semua peserta pemilu baik itu partai politik terutama ya, ini turut serta mengawasi betul bagaimana data pemilih yang dihasilkan oleh KPU, sehingga memberikan masukan-masukan, bahkan akhirnya sampai dengan ada perbaikan-perbaikan terus ya, daftar pemilih hasil perbaikan. Jadi kalau dulu sudah selesai DPT, daftar pemilih tetap sudah selesai, kalau di 2019 kemarin sampai dengan DPT HP3, daftar pemilih tetap hasil perbaikan sampai dengan 3 tahap. Juga ada masukan-masukan dari Bawaslu. Memang semua punya sistem sendiri-sendiri ya. Misalnya KPU punya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Kemudian mungkin Bawaslu juga punya, partai politik mereka juga punya sistem sendiri, sehingga memberikan masukan-masukan terkait data pemilih yang dihasilkan oleh KPU, misalnya tentang data ganda, kemudian data penduduk yang sudah berusia 17 tahun sudah punya hak pilih tetapi belum masuk belum masuk DPT. Memang adanya perbedaan sistem yang dimiliki oleh Bawaslu ataupun oleh parpol ini ada positifnya juga. Mungkin dari satu sistemnya KPU masih ada kekurangan-kekurangan, sehingga nanti hasilnya tentu akan semakin sempurna ya data pemilih ini, karena ada kontrol dari partai politik maupun dari Bawaslu. Ini karena kalau kita lihat pengalaman di Mahkamah Konstitusi, data pemilih ini juga bisa dijadikan satu isu yang bisa menyebabkan adanya pemungutan suara ulang. Contohnya waktu itu pemilihan kepala daerah di Sampang ya, karena ada persoalan daftar pemilih yang kurang valid sehingga dilakukan pemungutan suara ulang. Yang menyebabkan daftar pemilih tetap yang tidak valid itu apa saja sih Bu sebenarnya
yang hal-hal yang menimbulkan masalah di daftar pemilih tetap itu sebenarnya dari faktor apa saja? Jadi ada beberapa hal, misalnya yang pertama ada pemilih yang belum cukup umur masuk di dalam daftar pemilih. Itu. Kemudian ada pemilih selain itu yang tidak punya hak pilih, misalnya warga negara asing. Masih ada yang masuk daftar pemilih. Nah, memang warga negara asing mereka berhak punya KTP ya. Tapi kewarganegaraannya WNA, seharusnya ini tidak masuk dalam daftar pemilih karena mereka tidak punya hak pilih, karena bukan warga negara Indonesia. Itu salah satu contohnya. Nah, hal itu, permasalahan tersebut apakah pure permasalahan yang ditimbulkan oleh Dispenduk atau saat coklit, Bu? Sebenarnya hal-hal yang semacam administrasi tersebut. Seharusnya hal-hal tersebut selesai pada waktu dilaksanakan coklit ya. Jadi coklit itu seharusnya petugas coklit atau PPDB ini lebih teliti lagi ya. Karena memang ada kesulitan-kesulitan. Petugas pemutakhiran data pemilih ini biasanya ketika melakukan proses pemutakhiran data door to door itu ada beberapa kali warga yang tidak bisa ditemui, sehingga untuk memutuskan mencoret atau tidak ini ragu-ragu. Sehingga hal-hal seperti ini perlu diantisipasi, misalnya ada koordinasi dengan ketua RT dan sebagainya. Jadi harus lebih teliti lagi petugas di lapangan ya terkait coklit ini, karena tidak boleh sembarangan. Nah, di sini juga peran pengawas penting ya untuk memberikan masukan. Karena dalam persoalan data pemilih ini seringkali masyarakat itu tidak care pada saat petugas melakukan coklit. Tetapi ketika hari H, mendekati hari H, misalnya H-2, H-3, ternyata namanya belum masuk, ramai. Panik mereka. Mereka tidak masuk. Tetapi ketika diberikan kesempatan dalam proses pengumuman daftar pemilih, ini tidak memberikan respon, tidak melakukan pengecekan. Sehingga perlu kreativitas dan bagaimana inovasinya penyelenggara ini mensosialisasikan agar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Tapi memang seringkali hal tersebut itu memang dianggap remeh sama masyarakat, Bu, karena mungkin atau mereka kurang paham akan tahapan adanya coklit dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kira-kira masukan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada penyelenggara pemilu berikutnya sehingga untuk tahun 2024 ke depannya pemilu ini agar lebih baik dari sebelumnya? Ya, memang untuk penyusunan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu ini dilaksanakan hanya pada saat tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, tetapi tidak dilakukan secara berkelanjutan ya. Jadi masukan saya mungkin untuk daftar pemilih ini bagus jika bekerja sama dengan Dispenduk Capil ya. Data pemilih ini memang ini sudah menjadi ide KPU ya, daftar pemilih berkelanjutan, sehingga ini akan lebih ditingkatkan baik itu dari sisi regulasi atau dari segi teknisnya seperti apa. Karena pengalaman saya sudah ada regulasi untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, tetapi ini juga ketika pemilu tidak dipakai. Yang dipakai ya data pemilih terakhir disandingkan dengan DP4. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan mutarlib berkelanjutan. Nah, ini seharusnya ke depan lebih diseriusi ya, baik regulasi maupun teknisnya seperti apa, supaya data pemilih seperti orang yang meninggal itu sudah tidak masuk lagi di DPT. Karena selama ini memang kalau dari DP4 ya, data pemilih orang yang meninggal itu masih ada, karena memang masyarakat ini banyak yang tidak melaporkan, sehingga Dispenduk Capil ini juga tidak melakukan pencoretan karena tidak ada dasarnya, tidak ada akte kematian yang diterbitkan. Dan pengalaman saya waktu saya magang juga di pos bantuan hukum pengadilan negeri itu hampir setiap hari itu ada orang-orang yang melakukan permohonan
akta kematian terlambat. Jadi sudah meninggal 10 tahun lebih masih belum dilaporkan. Sehingga ketika membutuhkan akte kematian itu baru bingung, baru repot ngurus, dan itu prosesnya sudah harus melalui penetapan pengadilan. Lagi-lagi dari masyarakatnya kurang proaktif gitu, kurang proaktif bahwa mengupdate data-data terkait kependudukan seperti itu. Nah, kalau dari Bu Sofi sendiri, sebenarnya penyelenggara pemilu itu idealnya seperti apa sih, Bu? Ya, kalau dilihat dari regulasinya memang sekarang sudah cukup ideal ya. Penyelenggara pemilu ini ada kode etik penyelenggara pemilu, dan itu sudah bagus sekali karena ada DKPP sebagai lembaga penegak kehormatan penyelenggara pemilu. Dan tentunya karena pemilihan kita ini sekarang sudah menjadi suatu pemilu yang sifatnya serentak nasional, jadi nanti setelah 2020 ini kan tidak ada pemilihan sampai nanti 2024. Jadi dalam waktu menuju tahapan, ya tentunya kalau pemilunya 2024, tahapan sudah dimulai sebelumnya 2022 mungkin sudah mulai ya. Jadi di saat-saat ini bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa menyusun suatu kerangka hukum pemilu yang baik, karena kerangka hukum pemilu ini perlu dipersiapkan jauh sebelumnya, sehingga nanti pada saat tahapan kerangka hukum pemilu ini tidak berubah-ubah lagi, dan ada waktu yang panjang untuk mensosialisasikan kepada semua stakeholder, karena tidak mungkin pemilu ini kita laksanakan tanpa suatu kerangka hukum yang kerangka hukum ini mampu mewujudkan pemilu yang demokratis ya, dan juga memberikan suatu kepastian hukum sehingga tidak terjadi hal-hal seperti dulu-dulu udah tahapan aturannya berubah, jadi seringkali berubah dalam waktu yang sangat cepat. Oke, terima kasih banyak Bu Sofi atas waktunya, dan terima kasih juga atas tempatnya. Kami telah membawa peralatan yang riwahnya ini ke rumah Bu Sofi. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman sekalian, cukup sekian dari podcast Form A kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.